Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Jadi ya, kita akan membahas pada video kali ini ya penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode substitusi ya. Sistem persamaan linear ini penyelesaiannya ada beberapa ya metode. Bisa eliminasi, bisa grafik. Sebelum kita lanjut ya penyelesaiannya, kita harus tahu dulu itu apa itu persamaan linear, apa itu sistem persamaan linear ya, kita harus tahu. Persamaan linear adalah persamaan aljabar di mana tiap sukunya mengandung konstanta dengan tanda sama dengan. Namanya juga persamaan, maka tandanya sama dengan ya. Kalau nanti pertidaksamaan berarti tandanya tidak sama dengan, karena persamaan tandanya sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Itulah yang dinamakan ya persamaan linear. Bentuk umum persamaannya AX ditambah B sama dengan C, dengan A, B, C merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Artinya koefisien ya tidak boleh sama dengan 0. Contoh 4x dikurang 5 sama dengan 25. Persamaan linear dua variabel. Persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY. Ini ditambah ya lagi satu variabel. Kalau tadi AX saja itu persamaan linear satu variabel kalau itu. Kalau ini dua ya ditambah dengan Y ya, jadi XY sama dengan C, dengan A, B, C merupakan anggota bilangan real di mana A dan B tidak boleh ya 0. Contoh 2x ditambah 3y sama dengan 15. 3x dikurang 5y sama dengan 15. Sistem ya, sistem persamaan linear dua variabel. Pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum ya, ekuivalen yang sama dengan bentuk umum yang tadi ya. Persamaan linear dua variabel. 3x dikurang 2y sama dengan 45, 3x dikurang 4y sama dengan 25. Nah, kalau sistem ini kita nanti akan mencari penyelesaiannya, nilai x dan nilai y-nya. Itulah kita nanti gunakan metode substitusi. Nah, kita masuk ke materi inti kita, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan atau mengganti salah satu variabel dari dua variabel sehingga diperoleh salah satu persamaan dengan satu variabel saja. Nah, maksudnya itu Y sama dengan ya titik-titik, X sama dengan titik-titik, itu ya yang dimaksud dengan satu variabel saja. Contoh, tentukan sistem ya persamaan linear dua variabel berikut. Nah, 3x ditambah y sama dengan 7, x ditambah 4y sama dengan 6. Nah, kita akan mencari nilai x dan y-nya. Ini menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, tulis persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan 2. Ini untuk memudahkan kita. 3x ditambah y sama dengan 7. Ini kita tulis persamaan 1. X ditambah 4y sama dengan 6. Kita tulis persamaan 2. Selanjutnya, langkah kedua, pilih salah satu persamaan. Misal persamaan 1. Kemudian nyatakan dalam bentuk variabel lain. 3x ditambah y sama dengan 7. Diperolehlah y sama dengan 7 dikurang 3x
Ya, ini jadi persamaan 3. Untuk mendapatkan ini, bagaimana caranya sudah Bapak jelaskan di materi-materi sebelumnya. Langkah ketiga, nilai variabel pada persamaan 3 kita gantikan atau kita substitusikan ke persamaan 2. Ini harus dipahami, kalau kita memisalkan persamaan 1 menjadi persamaan 3, kita tidak boleh mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1, tetapi harus ke persamaan 2. Sebaliknya, jika kita misalkan persamaan 2 menjadi persamaan 3, kita tidak boleh mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2, haruslah ke persamaan 1. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. X ditambah 4Y sama dengan 6. X ditambah 4. Nah, ini setiap ada variabel Y kita gantikan dengan nilai Y pada persamaan 3, yaitu 7 dikurang 3X sama dengan 6. X ditambah 4 dikali 7 28. 4 dikali negatif 3X negatif 12X sama dengan 6. X ditambah 28 ditambah negatif 28. Kenapa? Karena kita ingin mengeliminasi positif 28. Kedua ruas ditambah dengan negatif 28. Dikurang 12X sama dengan 6 ditambah negatif 28. X dikurang 12X sama dengan 6 dikurang 28. Diperolehlah 1 dikurang 12 sama dengan negatif 11X. 6 dikurang 8 sama dengan negatif 22. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 11 agar kita mendapatkan nilai X. Negatif 11 dibagi dengan negatif 11 hasilnya 1, maka di sini X. Negatif 22 dibagi dengan negatif 11 hasilnya positif 2. X sama dengan 2, kita tulis persamaan 4. Selanjutnya, langkah keempat, nilai X pada persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu persamaan 1 dalam hal ini. Boleh kita substitusi ke persamaan 2, boleh. Ke persamaan 3 juga boleh. Jadi bebas kita substitusinya ini nilai X yang kita peroleh. Dalam hal ini kita substitusi ke persamaan 1. Jadi tulis persamaan satunya 3X ditambah Y sama dengan 7. 3 dikali 2 ditambah Y sama dengan 7. 3 dikali 2 6 ditambah Y sama dengan 7. Nah, kita eliminasi positif 6-nya. Jadi kita kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 6. 6 ditambah negatif 6 ini sama dengan 0 ditambah Y, maka sini sama dengan Y. 7 ditambah negatif 6, positif dikali negatif negatif, jadi 7 dikurang 6 sama dengan 1. Jadi nilai Y sama dengan 1 kita tulis ini persamaan 5. Langkah kelima, ini langkah akhirnya. Setelah kita dapatkan nilai X dan nilai Y nya kita tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya. Langkah kelima, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel sehingga diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya dalam kurung kurawal 2,1, X2, Y nya 1. Nah, untuk anak-anak lebih memahaminya, Bapak kasih tugas. Kita lihat tugasnya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan substitusi. Nah, ingat langkahnya harus menggunakan metode substitusi, jangan eliminasi. Soalnya yang A, Y dikurang X sama dengan 0. 2X dikurang 5Y sama dengan 9. Nah, ini kawannya. Nah, ini yang A.
Yang B, X ditambah 4Y sama dengan 14. 3X ditambah 7Y sama dengan 22. Ini kawannya ya, jangan digabung dengan yang A. Ini yang B, ini khusus B. Yang C, negatif 2X dikurang 5Y sama dengan 3. 3X ditambah 8Y sama dengan negatif 6. Ini Bapak kasih sedikit bantuan. Kalau yang ini, yang A, ini mudah kita. Ya, ini kita jadikan saja ini persamaan 1, ini kita rubah nanti menjadi persamaan 3 ini saja. Persamaan 1 yang kita ambil jadi persamaan 3. Untuk yang B sama juga ini, karena di sini X-nya sudah 1 koefisiennya. Nah, X-nya sudah 1, kalau di sini 2. X-nya 1, Y-nya X-nya 1, ini Y-nya juga 1. Jadi kita tinggal pilih saja Y sama dengan atau X sama dengan, mudah. Kalau ini persamaan 3-nya, untuk yang B-nya ini X sama dengan saja untuk memudahkannya. Nah, untuk kasus yang C ini yang ya sedikit ya kompleks soalnya, ya sedikit rumit. Ya, tetapi itu bukan tidak bisa diselesaikan, bisa. Nah, ini X-nya ya tidak 1, ini koefisiennya ya tidak sama dengan 1 ya antara dua ini, dan Y-nya juga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kamu baca buku. Ya, di contoh itu ada, di buku itu ya ada contoh-contohnya. Ya, jadi ya X dan Y-nya itu harus koefisiennya bernilai 1. Kalau tidak 1 tidak bisa. Ya, jadi itu sedikit ya gambaran ya untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, semoga anak-anak bisa memahaminya.